Hai Infobankers, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, ada Pak Bianto Surojo, Direktur Allianz Life Indonesia. Selamat siang Pak Bianto. Selamat siang, Bu Rizka. Sehat ya Pak? Baik-baik, saya harap juga para pemirsa Bu Rizka juga dalam keadaan sehat semuanya. Amin, semoga nanti teman-teman yang nonton selalu dalam keadaan sehat nih Pak. Karena sebentar lagi pandemi COVID-19 akan menjadi endemi ya Pak. Setelah sekian lama kita tunggu-tunggu nih, kapan selesainya, kapan selesainya. Nah, Pak Bianto, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak, soal unit link, karena, masih hangat ya Pak isu unit link Hmm. ini, dan, tentunya masih banyaklah, menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, beberapa waktu kemarin, Unitlink ini menjadi perbincangan usai ada sejumlah nasabah nih ya Pak, yang meminta pengembalian dana di beberapa perusahaan, asuransi disebutnya sebagai itu. Nah, Pak Bianto sebagai salah satu pemain besar nih Pak di industri asuransi jiwa, kalau dari Allianz Life sendiri bagaimana Pak memandang hal ini? Iya, jadi memang nomor satu dalam penjualan atau pengenalan produk asuransi yang paling penting adalah customer understanding kan, karena customer understanding itu pada akhirnya akan menentukan buat customer untuk mengambil keputusan ya, produk mana yang paling tepat gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya ingin membahas dulu unit link itu apa. Unit link itu akan adalah sebenarnya produk asuransi jiwa yang menggabungkan proteksi dengan nilai tunai produk yang terhubung dengan aset investasi ya. Bisa pasar uang, obligasi maupun saham. Pada umumnya unit link sendiri memberikan manfaat yang berhubungan dengan risiko meninggal, bisa digabungkan dengan manfaat-manfaat lainnya, baik yang berhubungan dengan perlindungan biaya rumah sakit, operasi, penyakit kritis, kecelakaan, termasuk ketidakmampuan pembayaran, baik yang melekat pada produk dasarnya maupun dalam bentuk riders. Nah, dari sini sebenarnya nantinya pengetahuan customer itu sangat penting sebelum membeli. Kita juga di samping kita juga selalu memberikan pelatihan kepada agent untuk menerangkan dengan customer secara jelas. Kita juga minta customer itu untuk memahami produk sebelumnya dengan cara seperti itu. Kalau paham produknya, tentu saja waktu membeli kan bisa disesuaikan dengan kebutuhannya kan. Nah, itu akan pada umumnya nantinya akan menjadi lebih baik, dan kalau understanding-nya tinggi, biasanya komplain kita bisa hindari. Jadi poin pentingnya adalah, harus mengerti dulu ya, Pak, harus understand dulu terhadap produknya. Betul. Nah, kalau di Allianz Life sendiri, Pak, seperti apa sih, Pak, kinerja Unitlink, hingga periode terakhir 2021 berarti ya, Pak? Iya. Ya, kinerja unit link sampai 2021 secara umum sih kita cukup baik. Sebenarnya itu nanti akan sangat tergantung pada fund-nya ya. Fund-nya bermacam-macam, ada fund pasar uang, ada fund pendapatan tetap atau obligasi, ada fund saham, dan ada juga fund balance ya, atau kita sebut campuran. Nah, itu biasanya untuk pengetahuan para pemirsa juga, cara melihat kinerja itu nanti kan dibandingkan dengan benchmark yang ada ya. Jadi itu yang paling penting mengenai unit link gitu. Mungkin kalau, boleh disebutkan, Pak, kalau, mungkin, ada peningkatankah kalau dari produk Unitlink dibandingkan tahun sebelumnya? Dibandingkan tahun sebelumnya kan unit link produk fund-nya kan macam-macam. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya secara umum tentu saja ada peningkatan, tapi kan nanti kita mesti bedah, setiap fund kan mempunyai kinerja yang berbeda-beda ya. Nah, itu yang diperlukan, dan kinerjanya pun antara bulan Oktober, November, dan Desember kan berbeda pula karena kondisi market yang berubah-berubah. Tetapi pada umumnya fund-fund yang ada di dalam unit link yang dijual Allianz itu berkinerja cukup bagus dibandingkan dengan benchmark yang ada. Oke, baik. Nah, kalau, dari Allianz Life sendiri, ini gimana sih, Pak, mungkin, caranya atau, apa ya, untuk memastikan kinerja produk Unitlink ini, tetap berjalan dengan baik, seperti itu, Pak? Iya, jadi kalau di Allianz sendiri kinerja produk unit link kan kita lakukan manajemen dari aset-aset yang ada unit link itu kan sesuai, nomor satu
harus sesuai dengan yang ada di dalam guideline-nya kan, yang ada di dalam di dalam di dalam guide investasinya gitu. Kalau pasar uang tentu saja berbeda dengan pendapatan tetap, berbeda dengan ekuitas, itu kami lakukan. Yang kedua juga proses review dilakukan secara disiplin, fund manajemennya juga dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah internasional, juga peraturan yang ada di OJK, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan fund unit link ini memang sangat penting buat kita semuanya, buat perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa guideline yang ada itu bisa dipenuhi dengan baik, karena ini kan fund yang digunakan untuk mendukung unit link kan. Nah, mungkin kita bisa, kilas balik ke kasus-kasus yang kemarin sempat merebak ya, Pak, soal unit link ini. Nah, dengan adanya kasus-kasus yang kemarin ini banyak nasabah yang, protes gitu ya, Pak. Ini ada dampaknya nggak sih, Pak, kalau ke Allianz sendiri? Ya, secara umum dampak minimum, tetapi ada lebih banyak pertanyaan kan dari para nasabah mengenai produk unit link sebelum para calon nasabah itu membeli ya. Itu biasanya pertanyaannya lebih banyak. Jadi ya kami sebenarnya sudah dari bertahun-tahun yang lalu sih selalu menekankan kepada agen kami untuk memberikan penjelasan yang cukup jelas di awal. Kami memberikan pelatihan-pelatihan yang cukup baik kepada mereka ya, dari sebelum mulai mereka menjual sampai ketika mereka sudah menjual, ongoing basis pun juga kita ada pelatihan-pelatihan gitu. Jadi kami harapkan itu bisa memberikan understanding yang lebih baik kepada para anggota masyarakat kita maupun kepada calon nasabah atau nasabah. Nah, kalau tadi, Pak Bianto menjawab ada dampaknya tapi, minim begitu ya, Pak. Nah, tapi kan dari kasus tersebut pasti ada nih, Pak, keresahan di masyarakat yang membuat mungkin masyarakat jadi ragu-ragu gitu ya, Pak, mau beli, produk unit link. Nah, kalau strategi dari Allianz sendiri ini, Pak, menanggapi ketidakpercayaan masyarakat ini bagaimana, Pak? Iya. Jadi dampaknya ada seperti yang tadi saya ceritakan kan, memang orang jadi lebih curious kan karena baca berita di koran sebagian atau online, sebagian beritanya kan adalah negatif. Jadi pertanyaan itu memang lebih banyak. Kalau kami dari Allianz sendiri sih kami meneruskan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Transparansi itu nomor satu, kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan yang baik kepada para agen penjual kami, juga prosesnya pun kami desain untuk memberikan transparansi yang baik ya, baik proses itu dalam hal proses penjualan, SOP-nya, maupun juga dokumen-dokumen yang ada, itu kami selalu berusaha memberikan transparansi yang baik, sehingga calon nasabah yang akan membeli produk unit link ini bisa mendapatkan transparansi yang cukup. Itu sih yang paling penting buat kami. Nah, terus Pak penasaran nih, dengan adanya kasus yang seperti kemarin, ada nggak sih Pak, mungkin nasabahnya Allianz yang surrender nih Pak, atau menutup polisnya karena ketakutan gitu misalnya, ada nggak sih Pak? Ya kan nasabahnya Allianz banyak banyak sekali ya. Kan kita jumlahnya kalau nasabah unit link bisa bisa ratusan ribu. Kalau customer yang namanya customer yang surrender itu kan pasti ada. Cuman yang selama ini kita ngelihat itu nggak ada hubungannya, nggak terlalu ada hubungannya dengan berita-berita itu. Setidaknya dalam jumlah masif kita nggak melihat sih. Ya kalau surrender memang karena butuh dana itu dari waktu ke waktu kan selalu ada. Nah, mungkin juga kalau kita kaitkan dengan persoalan yang, terjadi di beberapa waktu kemarin, ini kan, erat kaitannya dengan perlindungan, konsumen ya, Pak. Nah, kalau dari Allianz sendiri, Pak, tadi juga Pak Bianto sempat, membahas untuk memastikan agen-agen ini menjelaskan secara transparan, secara jelas begitu ya, Pak. Nah, mungkin ada lagi, Pak, gimana, apa ya, yang dilakukan Allianz, Live gitu untuk, melindungi konsumen-konsumennya Allianz? Ya. Kan kita coba solve ini dalam angle yang lebih luas ya. Tentu saja yang pertama tadi kan saya sudah sebutkan,
dari sisi agent, dari sisi proses, ya, dari sisi dokumentasi ya untuk menggalakkan transparansi. Dari situ secara umum sih biasanya sudah cukup. Tetapi kami juga baik kami lakukan sendiri maupun menghadiri interview semacam ini maupun bersama-sama dengan AAJI, kami selalu berusaha memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Jadi kan kita berpikir kalau dari Allianz sendiri kita sudah coba deliver dengan cara yang terbaik, cara yang paling transparan, cara yang paling membantu untuk mengerti, dan kita juga bantu edukasi yang di sisi masyarakatnya. Mungkin gap understanding-nya itu akan menjadi semakin kecil dari waktu ke waktu. Kan ini bukan hanya kepentingan Allianz saja kan, tapi juga kepentingan yang lebih besar gitu, kepentingan industri dan kepentingan masyarakat juga. Karena kan kita semua tahu ya bahwa sebenarnya produk asuransi ini adalah produk yang bagus, ya kan? Karena memberikan proteksi, memberikan empowerment ekonomi gitu loh. Kalau sampai edukasi ini kurang dan orang melihat ini negatif kan sebenarnya sayang juga. Karena seharusnya orang bisa mempunyai proteksi terhadap dirinya sendiri dan mempunyai empowerment ya terhadap dirinya sendiri untuk melakukan hal yang lebih. Jadinya kan sulit karena banyak hal yang tidak terprotek, itu pertama. Kedua, kami juga melihat bahwa unit link ini kan sebenarnya produk yang bagus juga ya. Manfaatnya pada umumnya bisa memberikan fleksibilitas yang lebih baik buat pemegang polis, lebih efektif, dan dari sisi biaya ya. Misalnya fleksibilitasnya juga lebih tinggi ya. Jadi kalau sampai persepsi mengenai unit link ini negatif, itu juga kan nggak terlalu bagus. Masyarakat banyak kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam produk yang semacam ini gitu. Makanya kami di luar mengequip para agen kami, SOP kami maupun dokumentasi tadi, kami juga memberikan edukasi mengenai unit link juga supaya bisa lebih paham. Karena kalau lebih paham dari sisi manfaat, risiko, biaya, profil, tentu saja itu akan sangat membantu mengurangi gap understanding kan. Dan kalau gap understanding-nya minimum, biasanya komplain itu juga minimum juga. Nah, kalau kita boleh tahu nih Pak, kalau di Allianz sendiri, pernahkah ada kasus serupa Pak, seperti yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya? Nah, kalau pernah ada, bagaimana Allianz menanganinya ini Pak? Menanggapi kasus seperti ini nih, gimana Pak, kalau pernah ada? Iya, jadi kami di Allianz karena proses yang kami miliki seperti tadi, jadi pada umumnya kan transparansi customer itu relatif lebih baik kan. Dan kalau transparansi terhadap customer relatif lebih baik, komplain-komplain semacam itu juga relatifly bisa dihindari gitu. Nah, itu effort kami cukup konsisten kan dari sisi edukasi agen tadi ya. Tapi kami juga sadar kan dalam kondisi yang komplain relatif lebih banyak, tentu saja kami mesti lebih aktif lagi memberikan edukasi maupun mengequip agentnya kami mengenai bagaimana bisa memberikan explanation yang lebih baik lagi, Bu Rizka. Jadi mungkin apa ya, bisa dikasih tahu gambarannya mungkin Pak, misal kalau ada kemarin kan kita juga sempat tanya-tanya sama salah satu korban nih Pak, salah satu korban unit link katanya, dan mereka bilangnya karena tidak adanya win-win solution begitu ya Pak dari pihak asuransinya juga. Nah, mungkin bisa digambarkan sedikit Pak, kalau dari Allianz sendiri agar bisa win-win solution begitu Pak. Adakah SOP tertentu dalam menangani hal-hal tersebut? Iya, jadi sebenarnya kalau dari filosofinya kami melihat bahwa win-win itu harus dimulai ketika kita melakukan satu proses penjualan kan. Karena kalau dari awal transparansi kita itu sudah bagus, agent kita udah lebih terdidik, proses kita sudah benar, transparansi dalam dokumentasi dan disclosure maupun skenario itu sudah ditunjukkan dengan baik, tentu saja kan gap perbedaan itu akan berkurang dan komplain relatif lebih sedikit.
Jadi memang menurut menurut kami itu yang mesti dimulai sebelumnya, karena memang kalau sudah kejadian ada gap understanding yang besar, ya biasanya komplain itu kan lebih 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 besar dan lebih panjang. Jadi kami sih filosofinya seperti itu. Makanya kami kami sebenarnya invest cukup cukup banyak sih untuk training, edukasi. Bahkan dalam situasi pandemi 2 tahun terakhir kemarin, kami kan banyak invest untuk bisa melakukan training secara digital juga, sehingga proses training itu tidak terhenti. Jadi walaupun kondisi pandemi kemarin, ya relatif agennya kami untuk memberikan penjelasan maupun transparansi terhadap customer itu bisa tetap berjalan dengan baik. Baik, tadi Pak Bianto beberapa kali menyebut, kalau agennya ini harus dididik dengan baik begitu ya, Pak. Kalau dari Allianz sendiri, cara apa Pak yang digunakan agar, agen ini, mengerti tentang produknya dan nanti untuk, menjelaskan ke nasabah, nasabahnya juga akan mengerti gitu. Nah, Hmm. apakah ada syarat-syarat tertentu ini Pak, untuk para agen memasarkan unit link atau kontrolnya seperti apa, Pak? Ya. Agar, Nah, sesuai ya. dengan prosedur. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sih, Bu Rizka. Jadi kami ketika agen mulai daftar pertama kali ya, tentu saja kan kita memandate mereka untuk melakukan sertifikasi dan mengambil mengambil sertifikasi AAJI karena itu yang diperlukan oleh regulasi kan. Untuk mengambil sertifikasi itu tentu saja perlu ada knowledge. Itu awalnya. Lalu di awal menjadi agent, kita juga berikan pelatihan kepada mereka dan mereka itu harus lulus untuk bisa jualan. Ya. Jadi tadi udah ada yang standar, ini ditambah dari Allianz juga. Nanti untuk ongoing-nya, kami juga adakan pelatihan-pelatihan, baik itu penyegaran produk, maupun prosedur, maupun etika, maupun aspek-aspek lainnya dalam penjualan, supaya customer itu ketika mendengar dari agent itu bisa mengerti dengan benar. Itu adalah dari sisi agennya. Lalu kami itu juga kalau dari sisi agen, penjualannya sebagian besar tuh menggunakan iPad kan. Kalau menggunakan iPad kan proses runutan penjualannya itu pada umumnya kan bisa bisa lebih bagus kan. Kami desain juga sesuai dengan supaya urutan customer tuh ketika mendengarkan tuh bisa mendengarkan dengan mudah, ya kan. Itu juga investasi di teknologi itu kami banyak sekali lakukan. Sehingga para agen kami di atas 90% tuh penjualannya menggunakan iPad. Tadi ongoing training saya sudah berikan ya. Bahkan kami ada beberapa kelompok agent yang sangat intensif pada customer seperti agent yang kami tempatkan di perbankan, itu ada satu camp 1 bulan sebelum mulai proses penjualan karena produk yang mereka jual juga lebih intensif, lebih bervariasi, lebih advance, sehingga perlu pre-training kira-kira 1 bulan sebelum melakukan proses penjualan. Jadi kami benar-benar petakan kebutuhan trainingnya seperti apa, sehingga mereka bisa menjual dengan baik. Makanya dengan cara demikian kan kalau kita semua lihat ya tingkat komplain di Allianz relatively kecil ya. Oke, sudah ini apa, jadi sudah, harus terjamin si agen ini harus, terdidik dengan baik lebih dulu. Nah, kalau misalkan nih Pak, ada agen, yang mungkin kita sebutnya agak nakal lah, nah nanti, terjadilah mis-selling seperti itu. Nah, kalau dari Allianz sendiri adakah, punishment tertentu gitu Pak, untuk agen-agen yang, bertindak menyimpang gitu Pak? Ya. Ya, pertama kan seperti saya sebutkan tadi ya bahwa bahwa dari awal kita sangat penting kan untuk memastikan bahwa agen itu melewati satu proses yang standar kan seperti tadi saya sudah sebutkan. Ya memang dalam perjalanannya tentu saja ada agen yang 1, 2 lah tapi sedikit sekali ada yang bertindak kurang benar gitu ya tentu saja ya biasanya kita sudah tidak lanjutkan nantinya kontraknya gitu. Tapi kebanyakan kita percaya dan kita melihat sih kalau kita lakukan proses edukasi dengan baik dan benar, kebanyakan orang itu kalau terjun di bisnis asuransi ya memang inginnya untuk memberikan yang terbaik lah buat masyarakat.
Tadi, mungkin ini ya, Pak, adakah punishment tertentu nih, Pak, untuk agennya kalau mungkin bertindak menyimpang kalau dari Allianz sendiri? Ya tadi Atau, seperti saya sudah putus sebutkan, kontrak aja, Pak? ya, Langsung putus kontrak aja ya? ya putus kontrak sih pada umumnya. Oke. Nah, tadi juga Pak Bianto sempat menyinggung kalau Allianz ini lumayan getol ya, Pak, di, apa, Edukasi. digitalisasinya, Oh iya. edukasi dan juga, training seperti itu. Nah, kira-kira Pak boleh disebutkan, investasi yang sudah dikeluarkan nih Pak oleh Allianz untuk digitalisasi ini boleh disebutkan, Pak? Kalau kalau dari sisi jumlahnya kan kebetulan saya nggak bawa angkanya ya, tapi itu cukup signifikan karena mungkin Bu Rizka kan juga perhatikan juga bahwa pada masa pandemi ini justru penjualan kita meningkat dengan cukup pesat dan market share kita naik sih, cukup signifikan juga untuk penjualan asuransi jiwa ini. Kenapa terjadi seperti itu? Padahal kan harusnya menjual asuransi dalam keadaan sulit, betul ya. Nah, karena investasi kami di digital ini kebetulan kami sudah mulai beberapa waktu sebelum pandemi ini. Jadi ketika pandemi ini terjadi, relatif kami sudah siap, sehingga kalau kebetulan para pemain pasar harus memerlukan adjustment yang lebih panjang, ya kami udah langsung mulai adjust. Salah satu contohnya ketika OJK itu mengizinkan penjualan unit link secara non face to face, kalau saya nggak salah di kuartal kedua tahun 2020, itu kami termasuk perusahaan asuransi yang pertama yang bisa mempunyai solusi ini. Hanya 1 bulan setelah peraturan itu keluar. Artinya apa? Artinya memang infrastruktur kami sih udah kita persiapkan dengan baik sih. Dan bukan hanya itu, yang tadi seperti saya sebutkan, bukan hanya infrastruktur penjualan, pasca penjualan pun juga kita siapkan dengan baik kan. Sehingga kalau customer itu mau melakukan post sales activities-nya, itu bisa menjangkau kami melalui online juga. Nah, itu juga penting dalam masa pandemi karena nasabah pada umumnya butuh itu. Plus kalau generasi milenial dan generasi yang lebih muda dari milenial, pandemi nggak pandemi, penting digitalisasi. Jadi kami Betul juga betul, Pak. mencoba menjangkau itu. Ditambah lagi, Bu, mungkin yang saya perlu tambahkan, lebih dari 50% agent kami itu milenial juga. Wah, Jadi keren kalau banget. Ibu bisa bayangkan kan, kalau kalau kita digitalisasinya nggak bagus, pasti mereka udah meninggalkan kita ya. Tapi karena digitalisasi kita cukup bagus, mereka cukup stick dengan kita. Karena milenial suka yang digital-digital ya, Pak? Iya, iya. Oke. Nah, Pak Bianto kalau, total perolehan premi, Pak, selama 2021 tumbuh berapa persen, Pak? Selama 2021 kemarin ya, oke. Saya kebetulan nggak bawa angkanya ya Bu ya, tapi mungkin nanti Ibu bisa sambil pertanyaan yang lain nanti agak belakangan kembali lagi. Siap, boleh boleh, Pak. Eh, Sama ini sih, Pak, berapa kontribusi dari, unit link terhadap total preminya Allianz? Ya, kalau kami secara GWP kontribusinya kurang lebih nih ya, kurang lebih sih 85% itu ada di unit link sih. 85%. Tadi juga Pak Bianto, menyebut market share-nya naik, Pak. Naik berapa, naik jadi berapa, Pak, market share-nya saat ini? Iya, jadi tadi saya kembali lagi ya pertanyaan yang mengenai apa mengenai pertumbuhan bisnisnya. Soalnya saya jawabnya kan mesti akurat Iya, ya, jadi saya mesti lihat angkanya. Kita GWP pada akhir tahun kemarin 19,7 triliun, kita naik sekitar 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya. Lalu market share-nya kita secara API itu juga menjadi 11% ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu naiknya cukup signifikan sih, sekitar 2%-an. wow, keren banget ya, Pak. Tadi juga, apa, kontribusi unit link juga 85% ya, Pak, Iya, terhadap kurang lebih terhadap, secara GWP. total premi? Mhm. Nah, mungkin tadi saya juga, tertarik tadi, waktu kita bahas, berapa persen tadi, kebanyakan agen Allianz ini adalah generasi, milenial. Mhm. Itu,
apa, agen-agen yang milenial, boleh disebutkan nggak sih ada berapa banyak, Pak, jumlahnya? Angkanya sih saya nggak hafal dengan persis ya, tapi kira-kira Persentasenya, Pak? lebih dari 50% itu Lebih milenial. dari 50% Iya, generasi milenial. iya. Oke. Nah, itu mungkin, apa, Allianz gimana cara nge-guide milenialnya, Pak, biar mau jadi agen asuransi? Iya. Pertama tentu saja kan kita mesti siapkan produk-produk yang tepat ya, yang yang tepat, yang acceptance ke masyarakatnya tinggi karena itu biasanya kan generasi milenial itu cukup kritis ya. Terus Mmm, yang kedua juga juga cara kami memberikan training, transparansinya itu juga mesti lebih lebih bagus lagi karena generasi milenialnya agak berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya kan biasanya terima dan sudah dipakai kan, tapi kalau generasi milenial ini kan mereka lebih kritis. Jadi mengenai cara menjual, transparansinya, trainingnya itu mereka juga lihat. Lalu juga di samping itu pelatihan, kami juga memiliki pelatihan-pelatihan yang sifatnya jadi flagship-nya kami mengenai bagaimana untuk bertumbuh menjadi lebih sukses ya. Itu kami juga cukup banyak berikan sehingga mereka cukup tertarik. Dan yang penting lagi adalah digital support-nya kita. Itu yang banyak menarik generasi milenial. Karena kalau mereka bandingkan dengan yang secara umum ada di pasaran, tentu saja mereka akan lebih condong mengambil yang perusahaan asuransi yang mempunyai degree of digitalization yang lebih baik. Gitu. ada tantangan tersendiri nggak sih, Pak, kalau mendidik agen-agen yang milenial ini? Ya itu tadi, mereka kan generasi yang lebih kritis ya. Heeh. Jadi memang cara edukasinya berbeda, cara penjelasannya berbeda gitu ya. Kita juga mesti lebih lebih kritis dalam mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan maupun concern-concern. Tantangannya itu. Tapi kami melihat itu di satu sisi tantangan, di sisi lain justru merupakan satu hal yang positif. Karena kami juga melihat dengan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki generasi milenial yang cukup luas kan, karena mereka adalah generasi yang terekspos dengan internet kan. Itu justru memberikan modal yang cukup baik buat mereka untuk bisa menerangkan ke para calon nasabah itu dengan lebih baik. Itu tantangan pertama tadi. Tantangan keduanya generasi ini untuk deal dengan mereka perlu digitalisasi yang lebih tinggi lagi. Tapi kebetulan tantangan yang kedua ini juga pas karena strategi kita memang sudah mengarah ke situ dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, mungkin ini nanti untuk teman-teman milenial, yang nonton perbincangan kita hari ini, Pak, berapa sih, Pak, potensi penghasilan atau komisi untuk menjadi agen asuransi? Jadi gini, yang kami selalu tekankan pada generasi milenial, jangan mulai dari mencari berapa komisinya dulu kan, tetapi ngelihat satu pekerjaan itu memberikan kontribusi apa terhadap orang lain. Karena kita tahu kan, asuransi ini memberikan coverage atau memberikan proteksi terhadap orang yang meninggal, ahli warisnya kan hidupnya harus tersambung ya. Yang kedua, kalau orang sakit, sakit biasa nggak masalah. Tapi kalau sakit harus ke rumah sakit, biaya mahal, akan terbantu. Yang kita selalu ajarkan mereka adalah mulai dari situ dulu. Ini adalah satu bisnis yang sambil berbisnis sambil membantu. Ketika mulai ada motivasi semacam itu, dan mereka lebih bersemangat untuk memberikan solusi keuangan kepada masyarakat, maka komisi akan datang dengan sendirinya. Jadi yang Oke, kita selalu tekankan adalah start dengan end in mind bagaimana memberikan impact, bagaimana memberikan influence secara positif terhadap society-nya. Kalau itu datang, ya itu udah tinggal nyetel aja, tinggal seberapa giat ya nggak terbatas kan income yang bisa didapatkan. Kalau start dengan tujuan yang benar. Tapi kalau start dengan tujuan kebalik nanti bisa bermacam-macam yang menimbulkan komplain tadi kan. betul, iya betul betul, Pak. Nah, karena memang agen-agen ini juga memberi, solusi keuangan juga ya, Pak, kepada masyarakat dan nanti tadi seperti Pak Bianto bilang, seberapa giat nanti komisi datang dengan sendirinya. Nah, ini bisik-bisik yang saya dengar bener nggak sih, Pak, komisinya sampai MM-an?
Ya kan tergantung, berapa banyak dia bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat kan. Jadi itu sangat bervariasi, ada yang besar, ada yang medium, ada yang relatif lebih kecil, ada yang full, ada yang mempunyai pekerjaan utama, pekerjaan lain gitu kan. Itu kan range dari income-nya itu sangat berbeda-beda. Makanya saya sebutkan tadi, start dengan intention ingin membantu, maka ya komisi tinggal atau income nantinya tinggal di-setel sendiri kan. Kalau memang orang yang full, customer-nya banyak dan bisa membantu orang dalam jumlah yang lebih besar, lalu timnya juga besar, ya tentu saja income-nya akan lebih besar. Nah, kalau mendengar jawaban dari Pak Bianto sepertinya bisa nih, jumlahnya kayak yang tadi saya tanyakan ya, Pak. Ya bisa, memang tidak terbatas, ujungnya akan tergantung pada, berapa besar usahanya ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bianto. Tadi kita sudah bertanya cukup banyak, cukup melebar ya Pak dari pertanyaan yang sebelumnya sudah kita brief. Tapi terima kasih banyak Pak Bianto, jawabannya sangat jelas dan apa ya, membuat kita lebih paham gitu Pak tentang produk asuransi khususnya unit link dan tidak membuat kita takut tentunya untuk membeli produk asuransi seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Bianto. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak, di lain kesempatan. Terima kasih Ya, banyak Pak terima Bianto, kasih Bu selamat Rizka. siang.